Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Aku mencintai-Mu Tuhan, aku mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, thank you Jesus. Terima kasih Yesus. I love you Lord, and I'll lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Amen. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord, and I'll leave my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. And let it be a sweet, sweet sound in your ear. Ooh,
setiap pagi. Kami naikkan syukur bagi Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus buat semua pengorbanan-Mu Tuhan. Nyanyian baru tercurah memenuhi tahta-Mu Yesus. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam hidupku. And I exalt Thee, and I exalt Thee, and I exalt Thee, oh Lord, and I exalt Thee, and I exalt Thee, and I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee, and I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee, and I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord. Ku sembah Kau Tuhan di tempat-Mu yang maha kudus, kudus, kudus. Kami tinggikan nama-Mu Yesus di dalam roh dan kebenaran. We exalt You Jesus, my King. We exalt You, my Lord Jesus. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu. We sing exalting, and I exalt Thee, yes Lord, and I exalt Thee, Jesus, and I exalt Thee, oh Lord, I exalt You, Jesus, and I exalt Thee, I exalt Thee,
Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kasih Tuhan selalu ada pada kita. Dan kita percaya bahwa karyanya tidak pernah berhenti. Sampai rencananya terjadi bagi kita semua. Sebelum kita memulainya, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, kami bersyukur Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang datang dalam hidup kami, memilih kami untuk kami bersama-sama menjadi murid-murid Tuhan dan menyampaikan berita kebenaran, kabar keselamatan, dan bahkan memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong kami dengan firman-Mu hari ini, supaya sepanjang hari ini kami berjalan bersama dengan firman Tuhan. Dan kami percaya kemenangan, sukacita, damai, sejahtera terjadi bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warga kerajaan yang terkasih, bahwa Tuhan selalu mengasihi kita semua. Untuk itu, kita harus mengerti apa yang diharapkan Tuhan bagi kita, bagi kehidupan manusia. Ada hal yang indah yang perlu kita ketahui di hari ini. Di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat pertama dan kedua berkata, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan sakit penyakit atau penyakit-penyakit. Dan mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Yang pertama yang harus kita ketahui, Tuhan Yesus memanggil. Kita masih ingat lagu Tuhan memanggil. Yesus memanggil nama kita, ku jawab ya, ya, ya. Masih ingat lagi itu saudara? Lagu yang ada di era sebelum generasi kita mungkin, tapi lagu itu betul-betul membawa dampak, membawa damai, membawa sukacita, dan membawa pengertian bagi kita bahwa Yesus memanggil kita semua untuk menyatakan kerajaannya di bumi ini. Ada 3M yang kita mau sama-sama dengar pagi ini. Yang pertama, Tuhan Yesus memanggil. Yang kedua, Tuhan Yesus memberi. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus mengutus. Jadi waktu Yesus memanggil murid-murid, dia betul-betul memanggil bilangan murid. Dan hari ini saudara dan saya, setiap kita yang terpanggil datang masuk dalam kerajaannya, kita adalah bagian daripada murid-murid Tuhan. Ingat di dalam Injil Matius pasal 28, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah dan ajarlah. Aku menyertai engkau senantiasa sampai dengan akhir zaman. Yesus memilih murid-murid, dia memanggilnya, dan dikatakan tadi di ayat pertama dari Lukas pasal 9, Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa. Ada otoritas yang telah diberikan bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya, yang menjadi bagian bilangan murid. Jelas bilangan murid berbeda. Bilangan murid adalah bilangan yang hidupnya betul-betul menyerahkan kepada Tuhan. Seluruh kehidupan diserahkan kepada Tuhan, mengikuti perintah-perintah Tuhan. Terkadang ada hal yang tidak enak dalam diri kita. Ada hal yang masih kita lakukan, keinginan dari hidup kita yang kita lakukan, tapi bertentangan dengan perintah Tuhan. Kita harus hilangkan itu. Kita harus hapus dalam kehidupan kita. Masuk menjadi bagian dari apa yang Tuhan mau. Dan waktu kita melakukannya hari lepas hari, hal-hal yang indah terjadi. Kita mulai melangkah bersama dengan kebenaran Tuhan. Dan disitulah letak bagaimana kita menjadi bilangan-bilangan murid. Yaitu bilangan di mana kita turut kehendak Tuhan. Kita hidup seturut dengan kehendaknya. Masuk menjadi bagian kerajaannya. Ketika kita dipanggil Tuhan, hari ini saudara kita belajar. Kalau saudara dan saya, hari ini ada perkataan untuk datang melayani Tuhan. Jangan tolak dan jangan sia-siakan dan jangan buang waktu. Bersegera untuk berkata, ya Tuhan, aku siap. Maka Tuhan akan memperlengkapi saudara. Tuhan akan memberikan karya yang indahnya yang pernah terjadi ketika dia disalib, mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan setelah itu dia memberikan kuasa dan otoritas kepada murid-murid Tuhan. Untuk itu bagian hidup saudara dan saya hari ini. Ketika ada panggilan itu dalam hati saudara, saudara terima. Sebab Tuhan memperlengkapi kita. Karena kedua, dia Tuhan Yesus memberi bagi kita. Apa yang diberi oleh Tuhan? Dikatakan tadi di ayat pertama, tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Artinya waktu kita percaya kepada Tuhan, menjadi bagian murid-murid Tuhan yang hidup
turut perintah Tuhan, yang hidup berkenan di hadapan Tuhan dengan kemampuan Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan saya. Kita melangkah bersama-sama. Tuhan memberikan kuasa dan otoritas sehingga kita mampu mengusir roh jahat. Kita mampu menyembuhkan penyakit-penyakit. Dari mana itu saudara? Dari kuasa, seperti janjinya bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus yang mendampingi saudara dan saya yang ada dalam kehidupan kita. Waktu kita dengan iman berkata, keluar engkau kegelapan ataupun roh jahat, maka dia keluar. Sebab ada otoritas Allah yang terjadi bagi hidup saudara yang ada dalam diri kita untuk kita katakan itu dengan iman. Maka bisa terjadi. Dan yang kedua, sakit penyakit waktu kita berkata sembuh dan kita mengurapi dengan minyak, maka kesembuhan dapat terjadi. Ingat saudara, waktu iman itu ada dalam hati saudara, maka apa yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu kuasanya yang dahsyat dan ajaib. Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan saya, itu yang memampukan kita melakukannya. Untuk itu pastikan hari ini ketika Tuhan Yesus memanggil saudara, saudara berkata iya, sebab Tuhan akan memberikan kuasa dan otoritas. Untuk kita semua boleh menjadi bagian kerajaan Allah, mengusir roh jahat, menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan yang ketiga saudara, Tuhan Yesus mengutus. Mengutus apa? Mengutus untuk menyampaikan berita tentang keselamatan. Menyampaikan kabar yang baik. Menyampaikan berita bahwa ada kemerdekaan, ada pengampunan dosa. Ada kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Sehingga setiap orang yang percaya kepada nama Tuhan dibaptiskan dan dia betul-betul bertobat dari kehidupan lama. Kehidupan yang baru telah datang. Janji keselamatan boleh kita terima. Dan yang luar biasanya, dia berjanji memberikan kuasa dan otoritas bagi setiap orang yang mau menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Untuk apa? Untuk memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Ketika kita menjadi bagian bilangan murid-murid Tuhan, kita melangkah di mana saja, di komunitas, di keluarga, di mana saja. Nyatakan kuasa roh itu, apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada saudara. Supaya apa? Supaya kita betul-betul menjadi saksi Kristus. Karena kita diutus di dunia ini untuk menyatakan karya Tuhan yang hebat itu. Menyatakan Tuhan yang luar biasa. Dan Dia memperlengkapi kita dengan kuasa dan otoritas. Untuk mengusir roh jahat dan melenyapkan penyakit-penyakit. Pastikan saudara dan saya menjadi bagian kerajaan. Dan hari ini saudara, biarkan karya roh itu betul-betul nyata dalam hidup kita. Dan ketika Tuhan memanggil saudara, ketika Tuhan memberikan anugerahnya, kuasa dan otoritas, dan ketika saudara berjalan menyampaikan kabar baik itu, menjadi bagian dari utusan Tuhan untuk ada di bumi ini, memberitakan kabar keselamatan, membawa kuasa Tuhan untuk dinyatakan bagi dunia ini. Maka kita akan menjadi saksinya yang luar biasa bagi kerajaannya dan bagi kemuliaannya. Kiranya Tuhan menyertai saudara dan selamat beraktivitas. Tetapkan saudara punya iman menyatakan kuasa Tuhan bagi dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.